Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh misteri dan berbau mistis. Namun sedikit sekali yang mengetahui mengenai bagaimana sejarah sebenarnya dari Lawang Sewu, apa yang latar belakangi pembuatannya, serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lawang Sewu bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu. Sebutan Sewu 1000 dalam bahasa Jawa merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 429 buah lubang pintu. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Tampilan bangunan gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan pintu hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1200 daun pintu. Sebagian pintu memiliki 2 daun pintu, dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 daun pintu geser. Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perencanaan gedung kepada Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Wendak. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikannya. Banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta. Pada awalnya, kegiatan perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini. Namun karena perkembangan jaringan perkereta-apian yang dimiliki pesat pada saat itu menuntun terus ditambahnya personil teknis dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh, seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara, justru membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa membuat hal-hal seperti kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah pilihan lain, yakni membangun kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Pilihan jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dekat dengan kediaman residen Hindia Belanda. Lokasi tepatnya berada di ujung Bonjongwek, Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Raya menuju Kendal. Masa perjuangan kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan dibangun ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa.
namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Berikut fungsi dari masing-masing ruangan. Yang pertama, ruangan penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Yang kedua, penjara jongkok lebih parah lagi. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke ruang penjara jongkok dipaksa untuk berdasar-dasarkan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tak sampai 1,5 meter. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kompitai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Karena itulah pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Asal mula cerita mistis. Tak heran bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu, membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis, mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa, membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang ataupun malam hari. Selain itu, tak terurusnya bangunan Lawang Sewu kala itu makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu. Bila ingin mengunjungi Lawang Sewu, bisa langsung datang ke Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah.